Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Regitasari dengan NIM 202374572007, dan saya dari Fakultas Sistem Informasi angkatan 2023-2024. Dan di sini saya akan membahas mengenai apa itu brandware. Dan sebelum itu sudah diketahui bahwa terdapat 3 sistem pada komputer, yaitu ada software, hardware, dan juga ada brandware. Nah, jadi di sini saya akan membahas apa itu brandware. Banyak yang berpikir bahwa brandware itu adalah user, pemakai, atau pengguna, dan itu semua itu benar. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskan secara detail apa itu brandware. Jadi brandware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Dan brandware juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware komputer maupun software komputer. Dan tanpa adanya brandware, ini mustahil hardware dan software yang canggih sekalipun dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, jadi meskipun ada software ataupun hardware di dalam komputer tapi tidak ada brandware, sama saja sistem pada komputer itu tidak berfungsi dengan baik. Dan di sini juga dalam brandware ada dikenal istilah spesialis informasi atau information specialist, yaitu pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Dan terdapat 6 golongan utama spesialis informasi. Yang pertama adalah ada analisis sistem atau sistem analis. Nah, sistem analis ini bekerja sama dengan pemakai mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang sekarang ada. Dan analis sistem adalah pakar dalam mendefinisikan masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu pemecahan masalah di dalam komputer tersebut. Dan kedua, ada pengelola database atau database administrator. Pengelola database bekerja sama dengan pemakai dan analis sistem menciptakan database yang berisi data-data yang diperlukan untuk sebuah perusahaan untuk menghasilkan informasi bagi pemakainya. Nah, setelah database diciptakan, pengelola database mengelola sumber daya yang penting ini. Dan kemudian ada spesialis jaringan atau network specialist. Spesialis jaringan bekerja sama dengan analis sistem dan pemakai membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer yang tersebar. Spesialis jaringan menggabungkan keahlian bidang komputer dan telekomunikasi. Dan selanjutnya yang keempat ada programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem untuk membuat kode-kode instruksi yang menyebabkan komputer mengubah data menjadi informasi yang diperlukan oleh pengguna. Dan kelima ada operator. Operator menangani peralatan komputer berskala besar seperti komputer mainframe dan komputer mini. Operator memantau layar komputer atau Windows, mengganti ukuran-ukuran kertas di printer, kemudian menggunakan perpustakaan tab dan disk storage, serta melakukan tugas-tugas serupa lainnya. Dan terakhir ada teknisi. Orang yang bertugas melakukan perbaikan terhadap sistem dan komponen komputer. Dan gabungan dari golongan spesialis informasi tersebut yang menunjukkan aliran arus informasi kepada pengguna disebut rantai komunikasi tradisional. Selanjutnya ada End User Computing atau EUC, yaitu pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh para penggunanya. Dan kecenderungan
menuju end user computing berkembang karena meningkatnya pengetahuan tentang komputer. Kedua, ada antrian jasa informasi. Kemudian ada perangkat keras yang murah, dan juga ada perangkat lunak jadi. Nah, perangkat lunak jadi ini menawarkan dukungan peningkatan dan kemudahan pengguna dan kemampuan perusahaan dan pemakai individu yang dengan sedikit ataupun tanpa keahlian komputer untuk menerapkan sistem berbasis komputer. Nah, jadi itu saja pembahasan mengenai apa itu brainware dan manfaatnya ataupun jenis-jenis yang dipakai oleh brainware. Sekian dari saya, cukup sampai sini saja. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya undur diri. Terima kasih.